semua, saya Desti Sri Nadila, mahasiswa Agroteknologi Universitas Gunadarma. Pada video pembelajaran ini, saya akan memberikan informasi mengenai budidaya selada romaine menggunakan sistem hidroponik rakit apung. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menonton! Selada romaine dengan nama ilmiah Lactusa sativa longifolia L memiliki urutan taksonomi sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Lactusa dan spesies Lactusa sativa L. Selada romaine disebut juga dengan selada rapuh yang umumnya digunakan sebagai bahan masakan seperti lalapan, salad, dan olahan lainnya. Selada romaine memiliki warna hijau yang segar, berteksturnya lezat dan juga bergizi sehingga menarik minat konsumen. Umumnya permintaan konsumen selada romaine yaitu dalam bentuk segar. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Sistem hidroponik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Sistem ini juga dapat memaksimalkan lahan pertanian yang ada karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Sistem hidroponik memiliki jenis yang sangat banyak, di antaranya yaitu deep flow teknik, nutrient film teknik, Dutch bucket system, wick system, dan sistem hidroponik rakit apung. Sistem hidroponik rakit apung memiliki prinsip kerja yaitu tanaman dibiarkan mengapung dengan bantuan styrofoam dan akar tanaman terendam di dalam larutan nutrisi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem hidroponik rakit apung yaitu sebagai berikut. Kelebihan hidroponik rakit apung yaitu tanaman mendapatkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. Akar tanaman dapat menyerap nutrisi secara langsung, serta penggunaan air dan nutrisi lebih hemat. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada sistem rakit apung yaitu akar tanaman terendam dalam larutan nutrisi sehingga mengakibatkan kadar oksigen di zona perakaran menjadi rendah. Kandungan oksigen terlarut yang rendah pada daerah perakaran dapat mempengaruhi metabolisme dan berdampak terhadap penurunan produktivitas tanaman. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan oksigen pada sistem rakit apung menggunakan aerator. Aerator dapat meningkatkan konsentrasi oksigen dalam media hara sehingga merangsang respirasi akar. Oleh karena itu, proses aerasi dibutuhkan untuk melarutkan oksigen lebih banyak di dalam larutan nutrisi dengan aerator untuk memperbaiki metabolisme tanaman. Aerator dihubungkan dengan saklar timer listrik otomatis untuk mengatur durasi pemberian aerasi. Sistem saklar timer listrik otomatis dapat mempermudah pengontrolan durasi aktivasi aerator. Tahapan budidaya selada romaine terdiri dari penyemaian, pembuatan larutan stok AB mix, penyiapan sistem hidroponik rakit apung, pindah tanam, pemeliharaan yang meliputi monitoring alat otomasi, monitoring larutan nutrisi, pengukuran iklim mikro, serta pengendalian hama dan penyakit. Lalu tahapan terakhir dari budidaya selada romaine yaitu pemanenan. Budidaya selada romaine dilakukan di UJ Technopark Cianjur. Berikut adalah alat dan bahan untuk penyemaian selada romaine. Benih selada romaine direndam dengan air hangat kukus selama 10-15 menit sebelum disemai. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perkecambahan benih. Selanjutnya, siapkan media tanam rokul untuk menyemai benih selada romaine. Potong rokul sebesar 2,5 cm x 2,5 cm. Kemudian, susun rokul pada baki atau nampan. Rokul kemudian dibasahi dengan air lalu dilubangi. Setiap lubang tanam berisi satu benih selada romaine.
Siapkan label tancap, lalu tuliskan inisial nama pemilik, komoditas yang disemai, serta tanggal penyemaian. Semaian disiram setiap pagi dan sore supaya kelembapan media penyemaian terjaga dan semaian tidak kekeringan. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan larutan stok AB Mix. Buka kemasan AB Mix yang berisi satu kemasan mix A besar dan kecil serta satu kemasan mix B besar dan kecil. Masukkan serbuk mix A besar dan serbuk mix A kecil ke dalam ember. Lalu tambahkan 500 ml air. Kemudian aduk hingga merata. Masukkan serbuk mix B besar dan juga serbuk mix B kecil ke dalam ember yang berbeda dari mix A. Kemudian tambahkan air 500 ml, lalu aduk hingga merata. Pindahkan pekatan A dan B ke dalam botol yang berbeda. Dosis penggunaan formula A dan formula B yaitu sebanyak 5 ml A dan 5 ml B yang dicampur dengan 1 liter air. Lalu aduk hingga merata. Konsentrasi nutrisi dalam larutan diukur dengan TDS. Larutan nutrisi untuk semaian berumur 7 hari setelah semai yaitu dengan nilai EC 1,0 sampai 1,2 μs per cm. Masukkan larutan nutrisi AB Mix ke dalam hand sprayer. Larutan AB Mix untuk semaian ditambahkan dengan larutan fungisida sebanyak 1 tetes per 1 liter air agar semaian tidak terkena jamur. Semaian yang telah berumur 7 HSS kemudian diberi nutrisi AB Mix yang telah dibuat. Hal ini dilakukan sampai semaian berumur 14 HSS atau sampai muncul daun ketiga. Berikut adalah proses perakitan rangka kolam untuk sistem hidroponik rakit apung. Sistem hidroponik rakit apung yang digunakan berukuran 50 x 50 x 25 cm. Setelah selesai dirakit, rangka hidroponik rakit apung disusun di atas rak dengan memberi jarak antar rangka sebesar 15 cm. Kemudian memasang aerator pada sistem hidroponik rakit apung. Kemudian tambahkan larutan nutrisi AB Mix dengan konsentrasi nutrisi 1000 sampai 1250 ppm dan EC 2,0 μs per cm. Satu kolam apung berisi kurang lebih 25 liter larutan nutrisi. Styrofoam yang telah memiliki lubang tanam dipasangkan pada kolam apung untuk menopang pertumbuhan tanaman pada sistem hidroponik rakit apung. Pindah tanam selada romaine ke sistem hidroponik rakit apung dilakukan setelah 14 HSS atau sudah mempunyai minimal 3-4 helai daun sempurna. Bibit dipindahkan ke dalam net pot, kemudian net pot yang telah terisi tanaman ditata pada sistem hidroponik. Penanaman menggunakan jarak tanam 20 cm x 25 cm.
Monitoring alat otomasi meliputi pengecekan instalasi aerator dan saklar timer. Monitoring alat otomasi dilakukan setiap hari di pagi dan sore hari secara berkala. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan otomasi menyala dengan semestinya atau terdapat masalah seperti kerusakan. Monitoring larutan nutrisi dilakukan seminggu sekali dengan melakukan penambahan larutan nutrisi AB mix, pengukuran pH, dan pembersihan lumut di dasar kolam penanaman. Penambahan larutan nutrisi berupa AB mix diperlukan supaya unsur hara untuk tanaman selada romaine terpenuhi. AB mix ditambahkan dengan perbandingan 1:1 hingga konsentrasi larutan nutrisi mencapai 1000–1250 ppm dan nilai EC 2,0 μs per cm. pH diukur menggunakan alat yang bernama pH meter. Pengukuran pH dilakukan untuk memastikan bahwa pH larutan nutrisi sudah sesuai dengan syarat tumbuh tanaman selada romaine, yaitu sebesar 5,8 sampai 6,5. Apabila pH kurang dari 5,8 sampai 6,5, maka larutan nutrisi ditambahkan pH up hingga mencapai nilai pH 5,8 sampai 6,5. Sedangkan jika pH lebih dari 5,8 sampai 6,5, maka larutan nutrisi ditambahkan pH down hingga mencapai nilai pH 5,8 sampai 6,5. Pembersihan lumut dilakukan dengan menyaring lumut yang ada di dasar kolam penanaman. Pengukuran iklim mikro dilakukan setiap minggu pada pagi, siang, dan sore hari. Iklim mikro yang diamati meliputi suhu dan kelembapan udara, serta intensitas cahaya. Termohygrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sedangkan alat untuk mengukur intensitas cahaya adalah luxmeter. Kondisi tanaman selama budidaya memiliki kendala, yaitu terserang hama dan penyakit. Hama yang menyerang tanaman selada romaine yaitu belalang dan lalat penggorok daun. Daun tanaman selada romaine juga mengalami tip burn yang mengakibatkan banyaknya daun rusak. Kerusakan daun selada romaine yang mengering disebabkan karena kelembapan dan suhu udara yang tinggi. Suhu yang terlalu tinggi juga mengakibatkan bolting pada tanaman selada romaine. Suhu udara di atas 30 derajat Celcius akan menghambat pertumbuhan vegetatif dan merangsang tumbuhnya batang bunga. Suhu udara yang tinggi membuat tanaman selada romaine mengalami layu sementara, terutama ketika siang hari. Layu sementara terjadi karena tanaman kehilangan air akibat transpirasi. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanis dengan menangkap hama atau memotong bagian daun yang terkena tip burn agar tidak menyebar luas ke seluruh greenhouse dan mempercepat waktu pemanenan. Gunting dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol supaya steril sebelum memotong bagian daun yang terkena tip burn. Potongan daun tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang jauh dari area budidaya selada romaine. Selain itu, juga dilakukan pengendalian hama secara alami menggunakan serai wangi dan pestisida nabati neem oil. Serai wangi digeprek bertujuan untuk mengeluarkan aromanya yang menyengat, sehingga dapat mengusir serangga hama.
Serai mengandung senyawa citronella yang tidak disukai kutu-kutuan dan berbagai serangga hama lain. Serai wangi memiliki fungsi sebagai penolak atau repelen dan penghambat makan. Letakkan serai wangi yang telah digeprek di sekitar area penanaman supaya serangga hama tidak mendekati tanaman budidaya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pestisida nabati neem oil. Pembuatan pestisida nabati neem oil dilakukan dengan mengencerkan 25 ml neem oil pada 1 liter air. Lalu masukkan pestisida nabati neem oil ke dalam hand sprayer. Kemudian semprotkan secara merata pada bagian daun dan dilakukan setiap 3 hari sekali. Penyemprotan pestisida dilakukan pada pagi atau sore hari. Selada romaine dipanen dengan cara mencabut tanaman beserta akarnya. Selada romaine dapat mulai dipanen pada umur 30-45 hari setelah semai. Pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari. Setelah dipanen, lepaskan net pot dan bersihkan lumut yang menempel pada akar tanaman selada romaine. Kesegaran selada dapat bertahan selama 7-10 hari pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius.